Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Kalau ada orang menyebut gurunya, setelah disebutnya nama gurunya itu, lalu di ujungnya disebutnya radhiyallahu anhu, boleh apa tak boleh? Boleh. Samalah macam sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, Ustaz Somad radhiyallahu an. Kalau radhiyallahu an itu disebutkan ke sahabat Nabi, artinya Allah sudah meridhai dia. Allah sudah meridhai dia. Dalilnya mana? Dalilnya ayat Quran. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka, ulaika, mereka itu, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Itu makanya kita sebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Tapi kalau disebutnya nama gurunya, Al-Mukarram Ustaz Fulan radhiyallahu an, itu artinya semoga, mudah-mudahan Allah meridhai dia. Jadi tak salah. Tak salah kalau ada orang menyebut gurunya radhiyallahu an. Doa itu, doa semoga Allah meridhai dia. Al-Mukarram Ustaz Fulan hafizahullah, semoga Allah menjaga dia. Al-Mukarram Ustaz Fulan rahimahullah, artinya sudah meninggal. Rahimahullah, sudah meninggal, semoga Allah merahmati dia. Kalau masih hidup, hafizahullah. Kalau sudah meninggal, rahimahullah. Soalnya saya pernah juga dipanggil. Mari kita dengarkan tausiah dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad rahimahullah. Baik, tak salah maknanya, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Tapi kalimat itu selalu digunakan untuk orang yang sudah meninggal. Almarhum rahimahullah, Allah yarham. Almarhum rahimahullah, Allah yarhamhu, Allah merahmati. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'am, bagaimana aku, kaifa an'amu itu bahasa Arabnya kaifa afrahu, bagaimana aku bisa bahagia. Kaifa afrahu, bagaimana aku bisa bahagia, bagaimana aku bisa senang. Ustadz janganlah sebut aku itu kasar. Jadi saya
Saya itu diambil dari sahaya, budak, hamba sahaya. Makanya kita kadang kalau bicara sama orang menyebut diri itu tidak aku, saya, atau hamba. Hamba. Orang kalau bicara kepada rajanya dia sebut hamba. Orang Melayu kalau bicara kepada raja-rajanya dia sebut hamba, karena dia menghambakan diri, dia rendah, hamba. Orang Minang tidak mesti ke raja, ambo gitu. Ambo itu artinya hamba. Sahaya jadi saya. Biasanya ha di tengah itu dibuang. Baharu jadi baru. Johor baharu. Johor baru. Sahaya jadi saya. Baharu jadi baru. Itu bahasa Melayu. Saya maksudnya sahaya. Aku ini macam hamba sahaya. Merendahkan diri. Tapi kalau orang menyebut aku katanya, macam bunyi-bunyi sombong. Tapi tak sombong, itu tergantung daerah masing-masing. Kalau di Rohul, Rokan Hulu, semua aku. Aku kok. Nah, jadi saya kadang-kadang pakai saya, kadang-kadang pakai aku. Tak pernah Allah menyebut saya. Kenapa? Tak mungkin Allah jadi hamba. Nabi SAW, kaifa an'amu? Bagaimana aku senang? Bagaimana saya boleh bahagia? Wa sahibul qarni, sahibul qarni, sahib yang punya, qarni apa yang diletakkan di kepala, di atas tanduk, qarni tanduk. Sahibul qarni yang punya tanduk. Bukan yang dimaksud itu sahibul qarni punya tanduk ini dia bertanduk, enggak. Maksudnya yang menghembus tanduk, yang meniup tanduk. Dulu kalau mau perang, cara memanggilnya ditiup tanduk. Yang menghembus tanduk ini dua. Yang pertama orang yang mengajak perang, yang kedua tukang bekam. Membekam itu dulu belum ada alat, maka tanduk itu ditempel kepala, ditarik supaya naik kulit itu ke atas. Jadi yang dimaksud sahibul qarni dalam hadis ini yang punya tanduk, maksudnya malaikat Israfil. Bagaimana aku bisa senang sedangkan yang punya tanduk, maksudnya malaikat Israfil, qadil taqamal qarna, sudah melekatkan tanduk ke mulutnya, wastama'al izna, dan dia sudah mendengarkan izin dari Allah untuk menghembuskan. Kita tak menyebutnya tanduk, sangkakala. Kalau dihembuskannya sangkakala itu sekali hembus mati kita semua. Sekali hembus lagi hidup kita semua. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bagaimana saya bisa senang, kata Nabi, sedangkan malaikat Israel sudah meletakkan sangkakala ke mulutnya dan dia sudah dapat izin dari Allah untuk menghembusnya. Mata yu'maru bin nafkhi, tinggal menunggu perintah untuk menghembuskan. Nafkhi artinya menghembus. Fayanfuhu, kalau Allah sudah memerintahkan hembuskan, kata Allah, maka dihembuskannya lah, maka matilah semua yang ada di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia ini fan, binasa, hancur, mati. Apakah dengan suara orang bisa mati? Itu dulu menjadi problem, masalah. Mana ada orang bisa mati karena suara? Dulu orang tak percaya. Saya tak percaya orang bisa mati karena suara. Akhirnya keluarlah pesawat terbang namanya Concorde. Keluar pesawat Concorde,
dihidupkan pesawat Concorde nih, mati orang. Kaca-kaca pecah. Jangankan suara Concorde, sekarang di Jawa Timur ada namanya son horeg. Kalau sudah lalu dia jatuh genteng-genteng yang ada di atap, suara-suara menggelegar pecah. Jadi rupanya suara bisa membuat orang mati. Orang mati karena suara itu karena ke telinga atau ke jantung. Kalau ke telinga pecah gendang telinga, dia ke jantung. Dulu saya sangka ke telinga, rupanya ke jantung. Ustaz tahunya ke jantung itu kapan? Waktu acara mereka pakai sound horeg tuh. Saya lalu ke depan. Ini pentas, saya dibawa berjalan lalu. Waktu lalu di depan pentas itu, bum bom, macam putus tangkai jantung. Oh, rupanya orang bisa mati. Nah, jadi orang mau menenangkan hatinya itu dengan mendengar suara yang kuat. Nama lagunya heavy metal, lagu metal, sehingga suara itu menggelegar sampai ke jantung. Akhirnya dia pun happy, saking happynya mati. Kita kebahagiaan kita bukan karena suara, karena suara tiupan sangkakala itu mematikan kita. Kaifa an'amu, bagaimana mungkin saya bisa senang? Wa sahibul qarni, malaikat Israel, qadil taqamal qarna, sudah melekatkan sangkakala di mulutnya. Wastama'al idhna, dia sudah mendengarkan izin dari Allah. Mata yu'maru bin nafkhi, kapan, bila dia mendapatkan perintah, kalau kata Allah tiup, hembuskan, fayanfu, maka dia hembuskan, dia tiupkan, hancur. Tinggal menunggu aja. Oh, jadi kalau begini kami tak boleh bahagia. Boleh, tapi jangan terlampau bahagia sampai lupa kepada Allah. Makanya orang beriman kalau dia bahagia, dia sebut Allah. Tengok anak lahir, alhamdulillah. Tengok anak menikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa khair. Dipuji orang, masya Allah, tabarakallah. Ada musibah, inna lillahi wa inna. Jangan lupa Allah. Boleh. Jangan, saya tak mau selepas mengkaji ini lalu kita semuanya bersedih. Tak boleh bahagia. Maksudnya tidak boleh terlampau bahagia sampai lupa bahwa kita akan mati, bahwa dunia ini akan kiamat, bahwa saudara kita di Palestina sedang teraniaya. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Amin ya rabbal alamin. Fakana dzalika thaqula. Fakana dzalika itu thaqula. Thaqula dari kata saqil, berat. Ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat. Cakap Nabi ini berat bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat 3. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, meninggal mati dalam keadaan Islam. Sahabat Nabi. Kalau disebut sahabat itu artinya 3. Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan Islam, itu sahabat. Walaupun hidup sezaman dengan Nabi, kalau tak jumpa dengan Nabi tak disebut sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni, sezaman dengan Nabi, tapi dia di Yaman, Nabi di Makkah, Madinah, dekat, tak datang dia, sebab dia menjaga emaknya. Dia tak disebut sahabat. Dia masuk ke tabi'in, sebab dia jumpa sahabat. Kita ni sahabat pun tidak, tabi'in pun tidak. Tabi'in. Mengikut. Fakana dzalika thaqula.
itu sakil, berat ala ashabi Rasulillah, bagi sahabat Nabi SAW. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka, Nabi tahu ini cakapku ini berat. Maka Nabi berkata, apa kata Nabi? Qulu, ucapkanlah. Kalau berat dalam hati kamu, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup. Hasbu cukup. Kami. Hasbunallah, cukuplah Allah kepada kami. Wa ni'mal wakil, nikmat sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasanya ditambah di ujung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagus. Tapi kalau ada orang baca pendek aja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagus. Karena dikumpulkan dari beberapa hadis, itulah maka panjang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ini susah Pak Ustadz. Saudara tak menolong, kawan tak menolong, jiran tak menolong, siapapun tak menolong. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kalau engkau sedang susah, satu pun tak ada yang menolong, berarti doa engkau sudah makbul. Doa sudah makbul. Ya. Kalau engkau sedang susah, kawan lari, jiran lari, sahabat lari, keluarga lari, berarti doa engkau sudah makbul. Doa yang mana? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena hasbunallah artinya cukup hanya, patutlah tak ditolong yang lain. Kalau kita sedang susah, kawan lari, sahabat lari, jiran lari, keluarga lari, lalu kemudian Allah ingin menunjukkan bahwa hanya akulah yang menolong engkau. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia akan dibakar oleh Namrud, maka doa dia adalah hasbi Allah. Ini hasbuna kami. Kalau sendiri hasbi Allah. Ada juga nama orang hasbi. Hasbi cukup aku. Hasbi Allah, cukuplah Allah menolong aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita merasa ada sesuatu yang berat dalam hidup kita, maka salah satu zikir yang diajarkan Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir itu gunanya untuk supaya pikiran kita ini tak kemana-mana. Berpikir tentang anak, berpikir tentang menantu, berpikir tentang cucu, berpikir tentang itu, berpikir tentang ini. Untuk menghentikan pikiran itu, zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tadi kita zikir afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pikir yang paling jahat di badan kita ini adalah pikiran. Memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Makanya banyak orang sakit karena pikir. Makanya orang gila sehat, dan dia tak ada pikiran. Kita tak disuruh gila, kita hanya disuruh jangan memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Saya kalau saya pikirkan semua ini sudah lama gila saya. Kita hanya pikirkan kita dengan Allah. Kita pikirkan dalam hadis ini bahwa malaikat sudah memegang sangkakala, tinggal menunggu izin. Izin sudah dapat, tinggal menunggu perintah. Kata Allah, tiup, hembus. Hembusnya habis rata kita semua. Makanya sebelum salam tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnatil mahya, azab waktu hidup.
Insya Allah kita termasuk yang diselamatkan Allah, sehingga sebelum ditiupkan sangkakala ini kita udah mati duluan. Orang beriman itu tak mengalami huru hara hari kiamat. Datang angin sejuk, meninggal dia semua. Tinggal yang hidup itu orang-orang yang belum bertaubat, orang-orang kafir. Mereka lah yang merasakan. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nama dia Abu Isa Ibnu Saurah. Nama kampungnya di Termez. Ini Afghanistan, ini Uzbekistan. Antara Afghanistan dengan Uzbekistan di sempadan itu ada satu kampung namanya Termez. Maka disebut dia dengan Imam Tirmidzi, orang Termez. Murid Imam Al-Bukhari. Kalau Bukhari, Bukhara. Jadi kalau kita naik kapal terbang dari Kuala Lumpur, dari Jakarta, turun di Tashkent. Dari Tashkent kita naik kereta api ke Bukhara. Orang Bukhara ini disebut dengan Bukhari. Bukhari artinya orang Bukhara. Tapi ada pula orang kampung kita Bukhari, namanya Pak Bukhari. Padahal orang rimba panjang. Jadi Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Tirmizi artinya orang Termez. Daerah itu tinggal kasih huruf iya di ujung. Nah, itu jadi nama asal daerah. Ada namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Palembang. Ada namanya Syekh Abdul Somad Pulau Condong Al-Kalantani, Kelantan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Hadis yang kita kaji subuh ini statusnya adalah hadis hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Sahih dengan hasan tak ada ikhtilaf ulama, sepakat semua ulama. Sahih, hasan layak, pantas dijadikan sebagai dalil hukum. Yang ikhtilaf tuh hadis dhaif. Hadis dhaif untuk fadail a'mal boleh, untuk motivasi beramal. Adapun untuk dalil hukum halal haram tak bisa. Untuk tauhid tak bisa. Hadis dhaif. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh dibaca waktu mau makan, Allahumma barik lana. Kenapa? Fadail a'mal, untuk beramal. Awaluhu rahmah, ini tak lama lagi bulan Ramadan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. Hadis dhaif. Boleh, tak salah. Utlubil ilma walau bis-Sin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis dhaif. Boleh dipakai untuk fadail, untuk menuntut ilmu. Dulu suruh menuntut ilmu ke negeri Cina, sekarang tak perlu lagi, Cinanya udah kesini. Hadisun hasan. Setelah itu Imam Nawawi menjelaskan makna yang ada dalam hadis ini. Al-qarnu, qarnu tanduk, wasur, tanduk artinya sangkakala. Sampai hari ini orang Yahudi memanggil pakai tanduk. Coba tulis di Google, tulis di YouTube. Orang Yahudi memanggil. Cara orang Yahudi memanggil ibadah. Tiup pakai tanduk. Yahudi memanggil. Yahudi memanggil pakai tanduk. Yahudi memanggil pakai tanduk.
Yahudi memanggil. Lengkung tanduk. Sampai hari ini Yahudi masih pakai. Yahudi pakai tanduk, Nasrani pakai lonceng. Yahudi pakai tanduk. Orang Islam pakai suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau malam tahun baru semua jadi Yahudi. Untuk memanggil. Al-qarnu, tanduk adalah as-sur. Sur adalah sangkakala. Alladzi qala Allah Ta'ala, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa nufikha fis sur, dan ditiupkan, dihembuskan sur, sangkakala. Kadza fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan yang mengatakan dunia ini tidak akan hancur. Dunia ini begini terus. Kata dia, alam ini kekal. Itulah yang dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Nama kitabnya Tahafut Al-Falasifah. Tahafut, kehancuran, Al-Falasifah, orang-orang falsafah, orang-orang filsafat yang mengatakan dunia ini tak hancur. Kata dia, alam ini qadim, wujud, qidam, sifatnya qidam. Yang bersifat qidam itu namanya qadim. Kata dia, alam ini qadim. Kalau alam ini qadim, berarti ada dua yang qadim. Alam qadim, satu lagi siapa qadim? Allah. Syirik. Orang yang mengatakan alam ini qadim, berarti dia sudah mempersekutukan Allah. Yang qadim hanya Allah. Ya qadim, ya qadim, wahai engkau yang kekal, qadim. Tapi kalau nanti kalau ada adik-adik mahasiswa disuruh mimpin zikir, jangan ya Rahman ya Rahim aja. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, jangan ya qadim. Karena pernah ada orang ya qadim, ya qadim, datang panitia, mohon maaf Pak, Kapolres hadir. Tak boleh hanya memanggil qadim aja. Qadim artinya kekal, abadi. Alam ini hancur. Mana dalilnya? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang qadim, yang kekal hanya Allah. Lain daripada itu hancur. Maka termasuk alam ini pun hancur. Ternyata orang-orang yang tidak beragama pun, yang tak Islam pun, yakin bahwa dunia ini akan hancur. Karena kata dia, ini bumi, ada batu meteor. Batu meteor ini berjalan, sudah dihitung kira beberapa tahun lagi nanti dia akan kena ke bumi. Pom, habis. Dulu pernah ada satu meteor menabrak, bertembung dengan bumi, bergoncang bumi, naik air laut, maka mati semua binatang yang besar-besar. Tinggal cerita, itulah dia Jurassic Park. Dinosaurus. Binatang-binatang yang besar habis mati, tinggal yang kecil-kecil. Kata dia ada satu lagi meteor. Nanti meteor ini dia tidak melanggar bumi, tak bertembung dengan bumi, dia hanya lalu saja. Ini meteor, dia lalu aja, lewat aja, lalu. Dan meteor ini macam besi berani. Besi berani ini apa bahasanya? Magnet. Rupanya besi ini ada yang berani, ada yang tak berani. Magnet. Magnet ini kan menarik besi yang ada. Jadi ada satu meteor yang dia macam magnet. Begitu dia lalu di bumi ini, maka semua besi-besi yang ada ini dia tarik. Waktu dia lalu,
tak jadi kiamat. Tapi semua besi ini dia tarik. Maka rumah orang yang selamat hanya rumah kayu. Rumah kayu yang selamat. Adapun ini kalau di atas ini besi, habis terangkut semua. Nah, ini besi. Besi-besi ambil. Termasuklah besi-besi yang ada di dalam. Jadi siapa yang gigi besi, lutut besi, kepala besi, tertarik semua. Maka kata dia, alam ini balik lagi macam zaman dulu balik. Tak ada lagi besi. Kita pun balik macam zaman batu balik. Ini teori lah. Teori. Jangan habis dari sini takut semua, besi jual. Artinya, orang yang tak bertuhan pun, yang tak percaya sama Tuhan, dia yakin bahwa dunia ini akan hancur. Karena kata dia pernah ada bergoncang dunia, mati binatang yang besar, dan akan lalu lagi meteor. Ini meteor ini batu-batu di langit itu. Kenapa batu itu? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bina, kami bangun di atas kamu itu ada 7 lapis. Sab'an 7 shidada yang kuat. Lapisan 7 yang kuat. Lapisan 7 yang kuat itu lapisan ozon. Lapisan ozon itu tebal, Ustaz. Tebalnya 600 km. 600 km itu sejauh mana? Dari Pekanbaru ke Medan. 600 km. Ini bumi, lapisan ozon 600 km. Jadi kalau datang batu meteor jatuh, ini meteor jatuh, dia jatuh tak sampai ke bumi, cair. Macam es batu masuk ke kuali, meleleh, habis. Meleleh. Macam mana meleleh? Seperti perasaan aku ke kamu. Meleleh. Tapi rupanya saking besarnya meteor ini tak meleleh dia, menghantam bumi. Bagi orang beriman dia tak pikirkan itu. Ini cerita orang yang, saya mau menjelaskan bahwa orang yang tak beriman kepada Tuhan pun, yang tak percaya secara ilmu, dunia ini bisa hancur. Makanya kalau ada orang mengatakan tak mungkin dunia ini hancur, nanti ibu bapak pulang ke Sumatera Barat, tolong bawa yang tak percaya, tunjukkan dia batu-batu Galodo yang jatuh dari atas gunung sana, batu besar, datang 3 ekskavator untuk menggeser dari padang panjang yang ada pintu gerbang, viral, tak tergeser. Udah tergeser, udah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tak percaya bahwa dunia ini akan hancur, tengoklah macam mana dulu air laut datang naik ke gunung. Ini laut naik laut ke gunung. Akhirnya orang pergi ke gunung. Sekarang turun pula dari gunung ke laut. Kami ke Aceh hari Kamis, malam Jumat, pagi Jumat di Banda Aceh, turun ke Sigli, turun ke Aceh Utara, turun ke Langsa, turun ke Biren, turun ke Langsa, turun ke bawah sampai ke Tamiang. Nengok batang-batang kayu naik ke atas. Di depan Masjid Al-Mukhlisin, Darul Mukhlisin penuh bau. Lalu saya di atas jembatan kecil, bau minta ampun. Sampai ke mobil, saya tanya, kau cium bau tadi? Bau Pak Ustaz. Bau apa? Bau mayat ini. Mungkin tersangkut mayat di bawah. Belum pernah saya seumur-umur ini mencium bau minta ampun. Itu baru hanya kecil saja.
Macam mana Allah Ta'ala Maha Kuasa. Idzas sama'un fatarat, langit terbelah, ozon itu terbelah. Wa idzal kawakibun tafarat, planet ini bertembung. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Paling bagus mengkaji tentang hari kiamat nih juz 30. Makanya Syekh Muhammad Abduh memulai tafsir dari juz 30. Karena juz 30 itu cerita tentang kiamat. Amma yatasaalun anin naba'il. Kadang kiamat nih kalau diceritakan tak terbayang. Tapi kalau ditonton film, dulu kan katanya kiamat mau jadi 2012 kan. Perkiraan suku Maya di Meksiko, kata dia kiamat 2012, tak jadi. Tak ada yang tahu hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Qul, katakan ya Muhammad SAW, la ya'lamuha illahu, tak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan ada satu ustaz khusus hari kiamat, namanya Ustaz Hari Kiamat dari Payakumbuh, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Dia khusus hari kiamat. Asal datang dia kiamat. Uzma. Itu tadi hadis 409. Kitab yang kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Bagus kitab Imam Nawawi. 410. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adlaja, maka dia berjalan di awal malam. Orang kalau dia takut, dia jalannya di awal malam, habis maghrib jalan. Ayo kita pergi yuk. Kemana? Kita mau pergi ke Padang. Kalau gitu kita jalan habis maghrib. Kenapa? Takut terjadi sesuatu di jalan. Jalan. Tapi kalau orang tak takut, ayo kita pergi ke Padang. Ayo. Jalan jam berapa? Nantilah jam-jam 2 malam kita jalan. Kata Nabi, man khafa, siapa yang takut, adlaja, pasti dia berjalannya cepat di awal malam. Waman adlaja, siapa yang berjalan di awal malam, balaghal manzila, maka dia akan sampai ke tempat tujuan cepat. Ala, ketahuilah, inna sil'atallahi ghaliyatun, sesungguhnya barang-barang ini harganya tinggi, tapi yang paling tinggi adalah Allah SWT. Barang-barang ini tinggi, ini mahal, ini mahal, ini mahal. Yang paling tinggi, ala inna sil'atallahil jannah, yang paling tinggi itu adalah surga. Karena harganya tinggi, modalnya besar, harganya mahal, maka kita mesti berjalan di awal malam. Jangan sampai tengah malam, jangan sampai ketinggalan. Jadi cakap Nabi itu ungkapan. Siapa yang mau dapat harga yang tinggi, maka dia mesti berusaha, mesti ada usaha, ada ikhtiar. Rawahu Tirmidzi, hadis ini juga ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Statusnya waqala haditsun hasanun. Hadis ini statusnya hadis hasan. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan makna adlaja. Adlaja bi iskanid dal. Huruf dalnya sukun. Dalnya sukun. Adlaja. Wa ma'nahu, artinya sara min awalil lail, berjalan di awal malam. Awal malam itu kapan? Awal siang itu kapan? Awal siang habis subuh. Habis subuh nih awal siang. Maka kita bersiap-siap bangun pagi. Awal malam habis maghrib.
Makanya beramal di awal hari, kata dia, habis maghrib baca zikir, habis subuh baca zikir. Wal muradu, maksud dari hadis ini at-tashmir, maksudnya adalah bersegera, bersemangat untuk beramal soleh. Fit ta'ati, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setiap menjawab di ujung jawaban wallahu a'lam. Itu adab namanya. Kalau kita ditanya orang, jawab, setelah jawab wallahu a'lam. Jawab dulu baru wallahu a'lam. Sekarang banyak wallahu a'lam aja. Nah, macam mana ini Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Jawab dulu baru wallahu a'lam. Kita habiskan dulu hadis ini supaya pertemuan akan datang kita pindah bab baru. Babur Raja. 411 hadis terakhir. Wa an Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, yuhsyarun nas, manusia nanti dibangkitkan. Yuhsyaru, bangkit, habis bangkit mati, habis mati bangkit lagi. Dibangkitkan manusia nanti kapan? Yaumal qiyamah hufatan, tidak pakai alas kaki, tak ada sepatu, tak ada kasut, tak ada selipar. Bangkit nanti tak pakai alas kaki, tak pakai terompah. Waktu saya masih kecil, tak ingat entah kelas berapa, menonton TVRI, Televisi Republik Indonesia, Kaisar Hirohito mati. Coba tengok tahun berapa Hirohito mati. Hirohito, kapan Hirohito mati? Kapan Hirohito meninggal? Hah? 89. Oh, 89. Saya kelas 5 SD. Kenapa Ustaz ingat? Karena waktu itu di TVRI, Kaisar Hirohito meninggal, diberi sepatu panjang untuk lewat di neraka. Itu saya ingat. Jadi dia dipasangkan sepatu panjang supaya tak kena api neraka. Dibantah hadis Nabi. Kata Nabi, nanti manusia itu mati, kata dia, hufatan, tak ada alas kaki, auratan, tak berbaju, tak bercelana. Waktu bangkit dari kubur tu, wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dalam keadaan tak ada alas kaki, tak berbaju, tak bercelana. Ghurlan, ghurlan ghairu mahtunin, macam bayi yang belum berkhitan. Qultu, kataku, kata saya, siapa saya di sini? Aisyah, karena dia yang meriwayatkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijal wan nisa, laki-laki dengan perempuan? Ya, kata Nabi, jami'an, semuanya. Yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kalau begitu laki-laki menengok perempuan, perempuan menengok laki-laki, tengok. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu orangnya rasional. Bukan berarti kalau udah mengaji sama Nabi itu diam aja, paham tak paham diam. Enggak. Kata Nabi, nanti kamu akan dibangkitkan hufatan, oratan, ghurlan. Lalu Aisyah berpikir, oh kalau gitu nanti kita lelaki sama perempuan tengok-tengokan, kata dia. Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyad, perkara huru-hara waktu itu asyad, syadid, berat, kuat, min an yuhimmahum dzalik, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih parah, sehingga orang tidak lagi memperdulikan itu, tak lagi saling memandang. Susah untuk membayangkannya. Macam mana orang bangkit, maaf cakap, tak berbaju tapi tak memandang. Ini bisa difahami ketika kita sampai pesawat landing. Pesawat landing di Jakarta, semuanya menunggu koper, menunggu bag. Pesawat landing, semuanya tengok
Mana pesawat yang dari Pekanbaru tadi? Mana pesawat yang dari Kuala Lumpur tadi? Mana pesawat yang dari Padang tadi? Di gate 7. Semuanya tegak menunggu koper. Kawan di sebelah pun kita udah tak kenal lagi. Menunggu koper aja kita udah tak kenal orang. Menunggu bag aja kita udah tak kenal orang. Menunggu bag. Begitu bag udah sampai, apa kabar? Sekedar gambar, ilustrasi. Menunggu bag aja orang udah tak peduli lagi dengan orang lain. Apalagi menunggu apakah diri Islam. Al-amru aham. Perkara hari kiamat itu lebih penting min an yanzura ba'duhum ila ba'din, daripada mereka saling memandang menengok. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kata dijelaskan ghurlan bi dhammil ghain. Huruf ghainnya pakai dhammah. Ghurlan. Artinya ghairu makhtunin, tidak berkhitan. Habis. Bab khauf. Bab khauf ini paling panjang. Berapa kali pertemuan kita khauf, takut. Sekarang ada metode pendidikan yang tak boleh takut. Anak-anak tak boleh takut. Sedangkan kita dulu dididik takut. Awas hantu. Takut. Takut neraka. Takut azab. Katanya sekarang tak boleh takut. Psikologi. Anak-anak tak boleh dididik takut. Padahal dalam Islam untuk mendekat dengan Allah itu sayapnya dua. Yang satu sayapnya khauf, takut. Yang satu sayapnya roja. Saya takut amal saya tak diterima Allah. Saya takut saya ini tak ikhlas. Saya takut saya kena azab kubur. Saya takut saya ini amal saya habis karena riak. Saya takut neraka jahanam. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan jangan takut, ini orang melepaskan diri dari agama. Nanti mana tahu nanti ada dengar. Tak usah takut. Tak ada itu semua. Ini adalah ciri sifat orang, karena agama ini dua, takut dan harapan. Saya takut masuk neraka, tapi saya punya harapan surga. Pertemuan akan datang, babnya namanya bab ar-raja, ada harapan. Yang tak boleh itu takut, putus asa, anxiety, depression, depresi, itu yang tak boleh. Tapi kalau takut biasa aja. Menengok keluar takut, bubur kacang hijau tak cukup. Takut anak tak nikah. Takut anak tak punya anak, tak bercucu. Takut, itu yang tak boleh. Ketakutan kita itu sudah hilang. Kenapa? Karena kita punya penolong terbaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah kaji kita subuh ni. Berapa hadis tadi? 3 hadis. 49, 410, 411. Oke, kita jawab pertanyaan. Mohon nasihat Ustadz supaya tak takut mati. Saya takut mati. Saya punya sepupu. Nenek saya, kalau nenek saya sama nenek dia adik beradik, berarti 2 pupu. Kalau mak adik beradik, sepupu. Kalau nenek adik beradik, 2 pupu. Jadi saya bilang sama dia, Abah, saya manggil Abah. Abah itu abang. Abah jaga kesehatan,
Jangan banyak makan gula, nanti mati, saya bilang. Kata dia, ya enggak apa-apa kalau aku mati jumpa sama emak. Jadi cakap dia yang pendek itu, cakap dia pendek, tapi mungkin karena dari hati, masuk ke hati saya. Saya bilang, abang jaga kesehatan, nanti mati. Ya enggak apa-apa, kalau mati jumpa sama emak. Iya juga. Kalau mati, jadi ini hidup, ini mati. Sekarang saya hidup, saya jumpa dengan bini, jumpa dengan anak. Tapi kalau saya mati, jumpa dengan emak, jumpa dengan ayah, jumpa dengan atuk, jumpa dengan nenek, jumpa dengan orang-orang soleh. Jadi jangan melihat mati itu azab, mati itu. Coba tengok video terakhir Ustadz Jazir sebelum meninggal. Ustadz Jazir Masjid Jogokarian Yogyakarta. Kata dia, memang betul azab kubur. Tapi doa kita, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surga. Jadi mati itu kita sebenarnya sedang mau masuk ke taman surga. Tapi bisa juga kubur itu menjadi lubang neraka. Jadi jangan terlalu takut pada mati. Tapi jangan sampai pula tak takut mati. Balik dari sini naik motorsikal, naik sepeda motor, tak ada pakai helm, tak ada. Saya tak takut mati itu Pak Ustaz. Kita ini tetap manusia. Makanya untuk menghilangkan itu selalu datang menengok orang mati, menengok orang meninggal. Kursus penyelenggaraan jenazah, tajhiz al-janazah. Kemarin anak-anak santri libur tak pulang karena liburnya nanti Ramadan. Anak waktu kosong itu ada kursus mawaris, ada kursus penyelenggaraan jenazah. Itu ingat mati. Usahakan dalam sebulan sekali menengok liang lahat. Dipoto liang lahat, dicetak 20 inci. Ada di rumah kayu sebelah kanan. Saya cetak besar. Kau akan mati Abdul Somad. Supaya menengok itu. Dulu pernah saya buat gambar liang lahat di handphone. Asal dibuka liang lahat. Sampai akhirnya saya nyetir jam 2 malam, terbuka, takut pula. Nyetir sendiri ke Rokan Hulu sana, balik mak. Jangan takut mati. Mohon nasihat Ustadz agar tak takut mati. Takut bini, takut sakit. Takut sakit. Saya takut sakit. Takut sakit gula, jangan minum gula. Takut kolesterol, jangan banyak makan kambing, lemak-lemak, minyak-minyak. Nah, jadi kita ini disuruh kulu makanlah, washrabu minumlah, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebih. Jaga kesehatan. Tapi kalau sampai takut melampau, ketakutan yang melampau menjadi anxiety. Takut. Baru menengok kambing, naik kolesterol. Belum makan kambing. Terlampau takut. Siapa yang dari mana datangnya takut itu? Dari syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan. Alladzi yuwaswisu fi sini dia berbisik-bisik. Jadi jangan terlalu takut. Macam mana caranya Ustadz supaya jangan terlampau takut? Pertama mengaji, sesudah mengaji mengamalkan kaji. 3, mengaji, mengamalkan kaji. Yang ketiga ini bukan urusan kita, ini urusan Allah. Allah yang akan menghilangkan itu. 2 dari kita, 1 dari Allah. Ngaji, habis ngaji amalkan kaji. Hasbunallah, ni'mal wakil, hasbunallah. Ambil buluh, pasang mata kail pancing, itu urusan kita. Masalah ikan apa yang datang, itu urusan Allah.
Mengaji, amalkan kaji. Masalah hilang tak hilang takut nih, itu urusan Allah. Jangan urus urusan Allah, urus urusan kita. Allah urusan dia. Bagaimana cara agar diri ini tenang? Hati itu bahasa Arabnya qalb. Qalb pakai qaf, qalbun. Kalau pakai kaf, kalbun, anjing. Qalbun, hati. Qalbun itu artinya qallaba yuqallibu, berbalik-balik. Hati itu disebut hati karena dia berbalik-balik itu. Tak tenang, gelisah, tenang. Sudah punya rumah, tenang. Tengok rumah orang, tak tenang. Sudah punya kereta, tenang. Tengok kereta orang, tak tenang. Sudah berbini, tenang. Tengok bini orang, tak tenang. Ada pula yang mengatakan tengok bini orang lebih tenang. Sebetulnya kita ini tak pernah tenang. Nah, yang menenangkan itu siapa? Allah, bukan kita. Huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan. Di mana letaknya? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Masalah tenang ini bukan urusan kita. Pergi ke Jalan Ahmad Yani, sampai di Ahmad Yani dulu almarhum Dr. Darisman. Saya tak tenang dokter, begitu begini begono, dikasihnya obat. Makan obat, tenang. Habis obat, tak tenang lagi. Memang hidup ini tak pernah tenang. Nanti kalau udah selesai sekolah nih nampaknya agak tenang. Kalau udah kuliah tenang. Masuk university kuliah, tak tenang. Kenapa? Mahal. Nanti kalau udah selesai BA, habis S1 nih nampaknya tenang. Udah tenang, orang tanya, ngapa tak ambil master? Nampaknya nanti kalau sudah master nih tenang. Sudah master, orang tanya, tak PhD, tak doktor? Nampaknya nanti kalau udah PhD nih tenang. Udah PhD, doktor, tenang. Udah kerja? Nampaknya nanti kalau udah kerja nih tenang. Orang tanya, kenapa belum berbini? Nampaknya nanti kalau udah berbini nih tenang. Makin berbini makin tak tenang. Nampaknya kalau udah nikah nih tenang. Orang mulai bertanya, kenapa belum punya anak? Nampaknya nanti kalau udah punya anak nih tenang. Kenapa anak laki-laki semua? Kenapa tak ada anak perempuan? Lalu yang membuat tenang itu apa? Waktu Abu Bakar risau di Gua Hira. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ikan kalau bersama dengan Allah tenang. Nabi Yunus walaupun mau disembelih Fir'aun, kalau bersama dengan Allah tenang. Nabi Musa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tenang. Lama-lama dia tenang, tidur. Banyak duit, rumah besar, kereta mahal, mobil mahal, tak bisa tidur. Kenapa? Tak tenang. Kena penyakit namanya insomnia. 2 hari 2 malam tak tidur-tidur. Begitu datang pengajian Riyadhus Shalihin, tertidur. Baru nengok muka Ustaz Somad, udah tertidur. Tenang. Apa yang membuat tenang? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran.
Makanya banyak orang membaca Quran tertidur. Menengok ayat-ayat tertidur. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengaji. Jumpa orang baca Quran, ngaji. Sekarang tiga-tiga ini tak ada. Tak jumpa orang, tak baca Quran, tak mengaji. Jumpa memang badannya, jumpa badan, tapi la salam wala kalam. Dulu acara akikah jumpa, acara nikah jumpa, acara walimah jumpa, acara takziah jumpa, bercerita. Sekarang akikah, walimah, nikah jumpa tapi tak ada cerita. Dulu saya ingat di bawah mak saya berjumpa dengan sepupu dia, jumpa dengan makcik, jumpa dengan pakcik, mereka bercerita. Sekarang udah tak ada cerita lagi. Kenapa? Music, bum bam bum bam bum bam bum bam. Udah tak ada cerita. Sibuk dengan handphone masing. 3. Majtama'a qaumun, jumpa orang. Yatsluna kitab Allah, baca Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, ngaji. Pengajian. Menenangkan hati. Apalagi? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Saya tak tenang Pak Ustaz. Zikirnya berapa? Baru 100, tambah 200. 200 tak tenang, tambah 500. Tak juga tenang, 1000. Tak juga tenang, 2000. Sampai akhirnya tenang. Orang-orang tarekat Naqsyabandiyah itu satu hari zikir Allahnya 5000. Allah 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 5000. Oke, tenang hati dia. Apakah boleh berdalil dengan perkataan ulama? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khudzu zinatakum, bawalah perhiasan kamu, inda kulli masjid, kalau kamu masuk masjid. Itu ayat Quran. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Surat Al-A'raf 31. Surat Al-A'raf 31. Sekarang tulis di Google. Terjemah Al-A'raf 31. Terjemah Al-A'raf 31. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu pada setiap masuk masjid. Pergi saya ke masjid dekat rumah pakcik saya. Ada orang pakai cincin emas. Bapak kok pakai cincin emas? Dibacanya ayat ini. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu kalau kamu ke masjid. Itulah bahayanya membaca Quran tidak mengikut pendapat ulama. Padahal yang dimaksud bawalah perhiasanmu itu ceritanya begini. Dulu, maaf cakap, mereka orang musyrik jahiliyah itu masuk ke Masjidil Haram, tawaf dalam keadaan uryan. Maaf, tak berbaju. Uryan, telanjang. Datanglah Nabi Muhammad SAW, turun ayat, khudzu zinatakum inda kulli masjid, bawalah perhiasanmu ketika masuk masjid. Maksudnya berpakaian. Dari mana kita tahu itu kalau tidak dari pendapat ulama? Makanya pernyataan mari ke Quran dan Sunnah
itu kalimat batil. Batil. Betul, batil, betul, batil, betul, batil, batil, betul. Batil. Kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Kalau tidak melalui ulama, batil. Itu salah satu contoh tadi. Baca Quran sendiri, pahami sendiri, sesat ramai-ramai. Kalau tidak melalui ulama. Jadi umat ini memang dijauhkan dari ulamanya. Nauzubillah. Apakah dalil ini hanya Al-Quran dan Sunnah, Ustaz? Macam mana antum mau berdalil ke Quran dan Sunnah kalau tidak ada ulama? Kita ini ikhtilaf karena meninggalkan hadis. Kita ikhtilaf ini karena meninggalkan hadis, meninggalkan sunnah. Hadis yang satu mengusap kepala, dibasahkan Nabi tapak tangan. Habis dibasahkan tapak tangan, disapu kepala ini dari mulai muka sampai ke belakang. Habis itu sampai ke telinga. Hadis satu. Hadis kedua, Nabi membasahkan tapak tangan, dimasukkannya ke dalam celah sorbannya. Hadis yang ketiga, Nabi membasahkan tapak tangan, disapunya sorbannya. Berapa hadis? 3. Ikhtilaf itu. Jadi kalau kata dia, mari kita kembali ke hadis. Hadis mana yang mau dipakai? Kalau tidak kembali kepada ulama. Kata Imam Syafi'i, sikit aja pun kena sudah sah. Maka saya pakai pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Maliki, semua rambut mesti basah. Kata Imam Hanafi, 1/4 kepala cukup. Dari mana pendapat dia 1/4 kepala? Karena waktu Nabi membasahi tapak tangan itu 1/4 kepala. Kepala kita ini 4 tapak tangan. 1, 2, 3, 4. Sebesar apapun kepalanya segitulah. Kembali ke Quran dan Sunnah, mengikut pendapat ulama. Cemana kita tak ikut pendapat ulama? Jadi ulama-ulama Saudi Arabia itu Pak Ustaz, siapa ulama Saudi Arabia nomor 1? Mufti Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengaku, saya bermazhab Hambali. Jadi kalau gitu dia mengikut pendapat mazhab Hambali. Ini yang menulis kitab ini siapa namanya? Imam Nawawi. Siapa nama lengkapnya? Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Hafal dia Sahih Muslim. Kitabnya tak terhitung jumlah. Bermazhab dia Syafi'i. Tiba-tiba kita sekarang meninggalkan ulama, mari kita baca Quran, mari kita baca hadis, kita berijtihad sendiri. Berarti kita menjadi imam mazhab yang kelima. Apakah menggadai emas di suatu pegadaian dengan biaya titip itu riba? Saya membeli emas Pak Kuah. Siapa yang mau menikah hubungi Pak Kuah. Pak Kuah, saya beli emas 10 gram. Ya. Saya ansur 10 bulan. Ya. 1 bulannya saya bayar 2,5 juta. Berarti nanti 10 bulan 25 juta 10 gram. Menurut mazhab ini haram. Kenapa? Karena emas adalah uang. Zaman Nabi itu duitnya dinar
uang emas, dirham, uang perak. Tak boleh uang dengan uang kalau akadnya hutang. Menurut yang ini boleh. Kelompok yang kedua ini boleh. Kenapa boleh? Karena emas zaman sekarang bukan lagi uang, tapi emas adalah produk. Saya beli motor, saya cicil. Boleh apa tak boleh? Boleh. Karena motor bukan uang. Yang tak boleh itu adalah uang dengan uang. Kenapa ini tadi mengatakan tak boleh? Karena dia melihat emas sebagai uang. Kenapa yang ini boleh? Karena dia melihat emas sebagai produk, bukan uang. Sekarang saya tanya, jamaah ini melihat emas ini uang atau tidak? Memang kalau belum sarapan susah berpikir. Emas ini uang sebagai barang untuk tukar sekarang ini atau tidak? Tidak. Kita pakai duit kertas. Pergi ke Malaysia pakai ringgit. Pergi ke Saudi pakai rial. Tak ada orang baru ini orang beli ikan dikeluarkan yang emas 2 gram. Tak ada. Emas sekarang bukan lagi uang sebagai alat tukar. Kalau zaman dulu pakai tukar emas. Maka yang kuat pendapatnya adalah boleh kredit emas karena emas bukan uang. Menggadai emas di suatu pegadaian, saya gadaikan emas dengan biaya titip. Saya gadaikan emas, habis itu nanti ada biaya titip. Pokoknya biar mudah begini aja. Kalau ada fatwa Dewan Syariah Nasional DSN, kita kalau mau makan itu kan tengok dulu halal kan. Nah kalau keuangan nih yang mengeluarkan halalnya namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, Pegadaian Syariah. Boleh, Bank Syariah Indonesia. Tapi kalau tak ada syariahnya, jangan. Mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Tapi kalau tak ada syariahnya, jangan. Siapapun nanti sales pemasaran marketing yang datang, kalau dia tidak ada, tengok mana fatwa. Kami ini dari asuransi syariah, kami ini dari pegadaian syariah, kami ini dari bank syariah. Tanya mana fatwa DSN. Ingat itu, fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Bagaimana hukumnya berwudu dengan air mineral? Dalam kitab Fathul Mu'in ada kata al-musabbal. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Itu tanah wakaf, itu disebut dengan al-musabbal. Tidak boleh saya mematok batu. Ini kubur saya. Kubur saya ini kan di tanah wakaf kan, tanah milik kaum muslimin kan. Lalu saya pasang batu. Itu bukan punya saya. Kecuali tanah itu tanah saya beli. Macam kubur mak saya, itu tanah saya beli. Saya beli tanah itu, lalu mak saya makam di situ. Lalu saya pasang batu, saya pasang atap supaya orang baca Yasin ziarah mudah. Boleh karena tanah saya. Tapi kalau tanah milik kaum muslimin saya kapling, itu arti musabbal. Sabbala yusabbilu, musabbal yang dijadikan sebagai sabilillah, milik Allah.
Adapun air ini kan milik bersama Pak Ustadz. Air memang milik bersama. Lalu kemudian kenapa kita bayar? Yang dibayar itu bukan airnya, yang dibayar itu packaging. Air diisap, masuk ke dalam mesin, lalu kemudian disaring, masuk ke dalam botol, ditutup, dikasih label. Itu yang dibayar. Tak boleh kita menjual air, karena air al-kala, al-ma, rumput dengan air, dengan api itu milik bersama. Sekarang tiga-tiga ini kan dijual. Jual rumput, jual air, jual api. Mana ada jual api? Itu tabung gas 9 kilo. Jual itu. Api kan disedot dari dalam tanah. Jadi yang dibayar itu adalah prosesnya itu. Nah, bagaimana kalau kita berwudu dengan air ini? Ya air ini air mata air hujan, air sungai, air danau. Ya kita boleh berwudu. Airnya suci, kecuali berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Rasanya nggak berubah Pak Ustaz, tapi perasaan saya berubah. Itu dah air itu bukan kitanya. Bagaimana pendapat Ustadz kalau seorang mendirikan pondok pesantren, tapi yang mendirikan itu tidak pernah mondok, tapi punya niat mendirikan pondok untuk membantu agama Allah. Beli tanah, buat kelas, asrama, office, kantor, tanah lapang, pagar keliling, supaya anak-anak tidak bercampur main handphone, nonton TV segala macam. Pergilah ke pondok pesantren yang kira-kira bisa mengirimkan ustadz yang nanti bisa mengajar. Kalau ada di Riau, di Sumatera Barat, di Malaysia, orang kaya punya duit, jangan duitnya habis. Beli tanah, buat pesantren, panggil ustadz, pergi ke Lirboyo, pergi ke Peloso, pergi ke Gontor, pergi ke Krapyak, pergi ke pondok-pondok. Di Kedah banyak pondok, di Kelantan banyak pondok, di Patani banyak pondok. Minta satu murid, ya ustadz yang ahli fikih, ahli akidah, ahli tafsir, ahli hadis untuk mengajar. Walaupun kita tentara, polis, pengacara, peguam, lawyer, supaya menjadi amal jariah. Jadi tidak mesti, yang tak boleh itu kita pula jadi kiainya di situ. Itu namanya dhalla wa adalla. Belajar agama tak pernah, baca kitab tak pandai, kita pula di situ. Kita bilang saya ini tak ada ahli agama, tapi ini ada ustadz, ada tuan guru, ada habib, ada kiai, dia yang mengurus. Saya hanya membangunkannya saja. Bagus. Nanti kalau pergi ke Lampung, ada rumah makan besar. Pak Haji ini buka rumah makan karena pesan Buya Hamka, kata Buya Hamka, buka rumah makan. Karena kalau orang makan, dia beramal soleh, kita sudah ikut beramal. Akhirnya rumah makan Pak Haji ini besar. Dia tanya ke saya, gimana Pak Ustadz? Saya bilang bangun pondok pesantren, tinggi, gedung bagus. Nah, dipanggil Ustadz Kiai dari Aceh, mengajar. Tapi dia tak berubah jadi Kiai. Yang jadi masalah nih, orang udah bangun pondok, dia jadi ingin jadi Kiai pula. Kiai itu syaratnya mesti baca kitab. Dulu di Jawa, benda-benda keramat itu dipanggil kiai. Tombak itu kiai, pedang itu kiai. Ada kerbau warna putih, itu kiai juga. Namanya Kiai Selamat.
Jadi kalau ada orang mengaku kiai tapi tak baca kitab, itu kiai selamat. Kerbau putih. Pertanyaan terakhir, suami memberi uang. Suami memberi uang kepada istri itu sebagai makanan untuk beli makan, sebagai pakaian, beli baju, sebagai tempat tinggal untuk rumah, sebagai pendidikan untuk mengaji, sebagai perhatian karena dia sayang. Jadi kalau ada suami ngasih duit kepada istri, itu adalah nafkah. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian dia. Uang yang dikasih suami itu disimpan diam-diam. Cuman tak makan lakinya. Uang yang dikasih suami kepada istri itu untuk beli makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Tapi kalau dia ngasih hadiah, dia bilang, ini aku mau kasih engkau surprise. Perempuan itu suka surprise, suka kejutan-kejutan. Maka dia kasih surprise. Ini hadiahku untukmu. Kalau suami ngasih hadiah kepada istri, maka itu milik istri. Boleh dia kasih ke emaknya, ke ayahnya, ke anak, ke adiknya, kasih, itu milik dia. Tapi kalau duit belanjanya dia potong, berarti dia ini dulu tukang sunat. Sampai duit belanja pun disunatnya juga. Anak kurus-kurus semua. Laki mau mati, kurang gizi. Nah, maka sebetulnya kalaulah suami ini orangnya baik, tak perlulah istri menyimpan duit belanja. Karena suami itulah yang akan berkata ke istrinya, emakku sayang sama aku karena aku anaknya. Emakku sayang sama aku karena dia mengandung aku. Emakku sayang sama aku, dia melahirkan aku. Tapi ada perempuan yang lebih sayang sama aku. Dia tak pernah mengandung aku, dia tak pernah melahirkan aku. Anak gadisnya dikasihnya ke aku. Kaulah orangnya. Maka dimuliakannya mertuanya. Maka laki-laki yang tidak memuliakan mertua, itu adalah laki-laki makan sumpah. Kalau kau mertua, muliakan mertuamu dengan membelikan makanan, pakaian, berlebih sedikit duit kau belikan perhiasan, kau sudah memuliakan ibumu, karena dia lebih sayang kepadamu daripada ibu. Tak ada beda antara ibu kandung dengan ibu istri. Kenapa istri itu mesti menyimpan-nyimpan? Karena dia mau membalas orang tuanya, dan suami tak mengasihi. Makanya ibu yang belum punya anak, belum punya menantu, jangan sampai dapat menantu bakhil, menantu pelit. Sampai teh manis mertua pun diintipnya dari jauh. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Saya takut juga, saya kan nanti menantu saya perempuan, anak saya laki-laki. Kalau dapat saya menantu saya pelit, baru 2 hari kita datang udah kacau gelasnya, tong tang. Baik menantu laki-laki maupun menantu perempuan. Makanya setiap nasihat pernikahan selalu saya sampaikan. Orang tua itu selalu berpikir nanti anakku akan hilang. Menikah anaknya, dibukanya pintu kamar, ditengoknya hilang anakku. Meleleh air matanya. Rupanya 2 hari setelah itu, Ustaz, kusangka kalau anakku ini nikah hilang anakku. Rupanya menantuku lebih sayang lagi kepada aku daripada anak. Ada bapak-bapak
merantau ke Jakarta. Sampai di Jakarta, bapak ini mau nikah sama orang Jawa. Emaknya tak setuju. Aku tak setuju kau nikah sama Jawa. Bapak ini dari Pariaman. Hari berganti, musim berubah. Bapak itu cerita ke saya, sekarang emak saya lebih suka sama menantunya ini daripada anak kandungnya sendiri, Pak Ustaz. Artinya apa? Namanya hati manusia, tak tahu kita. Bisa jadi tertawan hatinya, lembut dia, baik dia. Mudah-mudahan kita dapat menantu yang baik-baik, insyaallah. Bukan ibu bapak saja yang cemas, saya khawatir juga. Saya entah semalam menantu saya. Tapi terlalu khawatir, terlalu cemas tak boleh juga. Hidup ini jangan terlalu berharap pada yang ada, jangan terlalu khawatir pada yang tak ada. Itu mak saya mengajarkan. Kau, kata dia, jangan terlalu berharap pada yang ada, jangan terlalu khawatir pada yang tak ada. Sekarang kita punya anak, kita terlalu berharap punya anak. Sekarang kita belum punya menantu, kita khawatir kepada menantu. Rupa-rupanya menantu itu lebih bisa ditumpang daripada anak. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz, macam-macam yang curhat. Nah, yang kan di hari tua rupanya lebih enak lagi sama menantu itu daripada anak kandung sendiri. True story, kisah nyata. Saya sudah sampai ke rumah, sudah menengok sendiri. Niat baik, buat baik, pikir baik, cakap baik, amal baik. Mudah-mudahan datang yang baik-baik. Tiba-tiba datang yang tak baik. Datang yang tak baik itu pun baik juga dalam pandangan Allah. Menurut kita tak baik, tapi menurut Allah itu baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin, engkau yang mengabulkan segala doa. Ya dzal jalali wal ikram, engkau pemilik kemuliaan. Akrimna wa la tuhimna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Allahumma arham mautana, curahkan rahmatmu kepada saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia. Washfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami. Washrah sudurana, lapangkan hati kami. Wamla' qulubana bil hikmati wal iman, penuhkan dengan hikmah dan iman. Waj'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau. Kama jama'tana fi hadzal sabahil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kau kumpulkan kami subuh penuh berkah ini, kumpulkan juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal. Salat sunat isyraq 2 rakaat, salat masing-masing. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala.